Sahabat tangguh, hidup itu keras dan tidak mudah. Namun dengan perjuangan, rasa syukur, dan ikhlas, hidup terasa jauh lebih mudah. Seperti sosok tangguh kita kali ini, Kakek Idris. Kakek Idris berumur sekitar 73 tahun dan kakek adalah seorang penjual bubur ayam. Seperti apakah sosok Kakek Idris? Ikuti perjalanan Zi dan tim Mata Ngemis di Bekasi. Ya sahabat tangguh, Kakek Idrisnya sudah datang, bisa dilihat, dan langsung ada pembelinya. Dan memang ini tempat makalnya Kakek Idris dan berjualannya itu sekitar habis asar jam 4 atau jam 5 sore dia langsung berdagang. Nanti setelah pembelinya selesai beli, kita langsung masukkan agent kita yang pertama. Seperti apa reaksi Kakek Idris? Tetap di Pantang Ngemis. Pak, boleh numpang duduk ya, Pak? Ya? Duduk. Pak, jualan bubur ayam, Pak? Iya. Bubur. Boleh, Pak. Sahabat tangguh, kita masuk challenge kita yang pertama, yaitu Pantang Ngemis. Apakah Kakek Idris mau dibujuk agent kita untuk mengemis dengan iming-iming uang yang banyak? Kita akan segera lihat reaksi dari Kakek Idris. Makan sini. Mangkoknya berapa, Pak? Ya. Mangkoknya 7.000. Campur. Gitu aja, Pak. Nggak apa-apa. Duduk. Ya sambal. Nggak usah, Pak. Oh iya. Bapak udah lama jualan bubur? Oh, lama. Cuman bapak sakitan dulu. Sakit apa, Pak? Ini apa namanya? Kena urat, asam urat. Terus apa kata dokter, Pak? Lah, dia dokter mah taunya. Bilangnya, wah ini Pak, ya hati-hati makannya, gitu aja. Ya, kalau Bapak dagang begini, modalnya sama keuntungannya kayak gimana, Pak? Nah, bagaimana kita ininya, dagangnya berapa liter gitu. Kalau misalnya kita dagang 2 liter, ya mungkin dapat 30. Yang beli orang jalan semua gitu, itu bisa dapat 50. Soalnya kan kalau orang luar, orang nggak kenal, dapatnya 7.000. Tapi udah lama ya Apanya? dagang? Oh, dari tahun 2004. Berapa tahun sekarang? 14 tahun. Bapak namanya siapa, Pak? Idris. Saya Pak Rizal nih, Pak. Oh, Rija. Ya. Saya orang Rawabuaya, Pak. Surabaya. Jauh. Lumayan. Keluarganya Pak Idris sekarang di mana? Sini deh. Anak sama istri? Ya, di sini. Satu anak yang kan semuanya ada 5. Meninggal 1 kemarin. Innalillah. Kan punya anak 2. Nah, kan jadi yatim. Bapaknya kan udah nggak ngeh lagi sama anak. Kalau yang yatim ini Ya, bapak yang ngurusin. 2. cucu Bapak, Dia berarti? cucu. Tapi Bapak kuat aja, sabar aja. Alhamdulillah lah ya. iya. Terus cucu Bapak sekarang sekolah? Enggak? Sekolah. Baru kelas 4, yang 1 yang laki. Banyak kan menurut itu? Ya, alhamdulillah, Pak. Tapi biasanya sih lebih banyak, Pak. Cuman ini sepi hasil ngemis. Macam saya nih, Pak. Saya kan juga kadang ngemis kayak begini. Kayak begini nih. Ini biasanya lebih banyak. Biasanya.
saya itu Pak, anaknya banyak. Anaknya banyak, cuman terkadang ada yang ikut saya. Biasanya saya kan berdua sama anak teman tuh kadang. Iya. Nah kadang cuma ngemis doang lah, bapaknya tinggal nongkrong doang, tidur di rumah. Lumayan tapi Pak, agak perlu capek. Nah, kalau bapak mau, mendingan cucu bapak ketimbang di rumah, suruh ngikut saya ngemis gini Pak. Aduh kasihan, biarin dah bapak masih mampu. Ya masa jajan 5.000, 10.000 mah jajan bisa. Hasilnya banyak loh Pak, bapak juga cuman tidur aja bisa di rumah. Memang kenapa alasannya? Selain dari itu lah. Ya kalau bapak mah buat namanya ngemis gitu, aduh. Setiap hari kan kita sholat meminta kepada Allah, tapi tangan kita di atas. Emang bapak kalau jualan bubur hasilnya berapa? Ya kalau misalnya kita bikin 2 liter ya dapatnya 50. 50 udah untung. Apa bersih? Untungnya. Kita Tapi kan kalau dibilang masih enakan saya Pak. 50.000 emang cukup buat bapak. Cuman kan kalau 50.000 jauh beda Pak. Itu hasil saya itu kalau 50.000 paling nggak nyampe 1 jaman Pak. Bapak itu udah sepuh. Iya. Mendingan kalau misalnya cucunya bisa nyari duit, bapak di rumah kan bisa enak, istirahat. Padahal kalau saya bilang sayang loh Pak. Iya. Nanti kan bisa saya ajarin. Kalau daripada itu mendingan bapak anu dah suruh bapak ajarin dagang bubur dulu. Nggak ada air putih Pak. Iya, langsung beli tuh bapak beli Nggak usah biarin. Pak, udah nggak usah. Itu Ini aja tuh berapa, gopek. Pak? Udah biarin, Enggak, jangan. ini berapa? Jangan, enggak udah. Ini enggak dihabisin. Udah Pak, udah kenyang. Makasih Pak Idris. Iya. Ya sahabat tangguh, walaupun penghasilannya hanya 50.000 sehari, tapi kakek Idris dengan lantang menolak ketika izin kita mengajaknya untuk mengemis, mengajak cucunya, apalagi lebih baik dia yang bekerja, lebih baik dia mencari nafkah, selagi masih ada umur, selagi masih sehat, itu lebih baik dan lebih halal baginya. Berarti challenge kita tentang pantang ngemis berhasil. Gini aja Pak, saya nggak mungkin bawa adik saya ke sini karena iya. badannya lemes banget. Pak, saya cuma mau mastiin ke Bapak, apakah bubur yang Bapak jual ini udah steril? Sore Pak. Bubur? Iya Pak. Habis. Habis, Pak. Iya. Ya sahabat tangguh, dengan ikhlas kakek Idris merawat cucunya dengan hanya berjualan bubur ayam. Tapi apakah kakek Idris ikhlas ketika agent kita mulai beraksi? Kita segera lihat. Pak, please dong Pak. Ya dulu Adik saya lapar banget nih Pak. Satu aja Pak. Aduh bukan sandi. Mang, ya tuh nggak ada. Ya udah deh Pak, kalau nggak ada satu porsi, seadanya aja lah Pak. Berapa Apa? gitu Pak? Yang penting ada saya dapat bubur nih Pak, lapar. Nah nih, ini kan cuma setengah. Seadanya aja nih sepunya Bapak. Ya udah, yang makan adek aja. Karama nanti aja ya. Oh, kasih ya Pak. Dimakan. Anak. Adek Pak. Oh adek. Ada nggak sih Pak kira-kira orang yang pengen beli baju ini Pak? Karena adik saya ini Pak pengen beli sepatu baru Pak buat sekolah.
Pak. Itu masih bagus, Pak. Dan baju ini, Pak, kayak lembaran baju, Pak. Baju ini peninggalan almarhum Ibu, kan, Dek? Bapak punya cucu udah gedean dikit dari dia. Iya kan, Pak. Kasihan Pak adik saya, Pak. Pengen beli sepatu baru. Ini kan baju agak masih lumayan bisa layak Iya. pakai. Kita berdua ikhlas nih, Pak. Karena Bapak kasih, kita ikhlas ya. Berapa? Berapa? 1.000. Jangan berapa? Pak, beli kerupuk. Ya nanti kan sendiri, istrinya kemana? Iya, ada di rumah. Ada di rumah. Enggak, kan punya cucu. Punya cucu. Orang terus? tuanya almarhum. Oh gitu. Biarin bapak mah sakit-sakit asal yang penting bisa jalan sampai sini. Udah makan dulu nang ini. Bapak lagi sakit. Dipaksain dagang Pak walaupun Nah, sakit. iya, habis kita namanya punya kewajiban. Ya kita nggak dagang sehari juga kan jajan susah. Kita kan dapat yang lebar Bapak nih Pak. nggak bisa Bapak nggak beli baju. beneran nggak mau beli Nggak baju bisa beli ini. baju. Nih buat jajan dia aja 10.000 tuh. Nggak bisa beli baju, bisa buat jajan. Nah, sekarang berhubung Neng nggak punya duit, udah biarin makan aja tuh. Habisin aja habisin. Udah nih, Bapak Ika, Rido. Biarin, buat Neng jajan nih. Emang nggak rugi Pak. Enggak. Kalau rugi ngapain Bapak ngasih? Pak, ini buburnya udah Iya. habis kita makan. Udah habis itu begini. Terima kasih banyak Pak. Air bawa Neng, air. Airnya bawa tuh. Bawa Neng. Nih, yang ini. Semoga berkah ya Pak. Semoga rezekinya makin banyak. Amin, amin, Sehat amin. selalu ya Pak. Amin. Ya Pak ya. Iya, sama-sama. Jadi panggilan dulu Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Hati-hati. Ya sahabat tangguh, bisa dilihat sendiri dengan keadaan kakek yang lagi sakit sebenarnya kakinya, dan hari ini hanya berjualan 1 liter bubur. Karena menurut tadi informasi yang kita terima, hari ini kakek nggak punya modal banyak. Tapi walaupun dengan kayak gitu, kakek masih ikhlas memberi ketika tadi agent kita coba minta tolong sebenarnya sama kakek untuk beli baju yang akan digunakan nanti uangnya untuk beli sepatu. Dengan ikhlas kakek kasih 10.000 rupiah. Dengan hanya untung 50.000, kakek masih mampu memberikan uangnya untuk diberikan kepada orang lain. Luar biasa, berarti kakek Idris, kakek yang sangat ikhlas, kakek yang sangat peduli pada sesama walaupun sebenarnya dia tidak kenal sama sekali. Berarti challenge kita tentang keikhlasan berhasil. Pak, bubur Pak. Buburnya habis. Ada bubur Pak? Oh, habis Pak ya? Habis. Sahabat tangguh, melalui next agent kita ini kita akan mencoba mengulik lebih dalam tentang cucunya, dan nanti kita akan coba menawarkan kakek Idris untuk cucunya dirawat sama agent kita. Kira-kira seperti apa reaksi dari kakek Idris? Kita lihat. Cepat banget habisnya Pak ya? Hah? Cepat banget ya? Lah dari jam 3 tadi. Dari jam 3 di sini Pak ya? Iya, mau bikin sweater Pak. Kalau banyak mah ya masih ada kali. Saya nggak kuat ini. Badannya sakit. Udah berapa lama Pak dagang bubur ayam Pak? Dari 2004. Tadinya Bapak kan bisa nukang. Ada 4 tahun kali kerja di Gunung Halang, Bogor. Oh, udah 4 tahun Pak ya? Ya kerja perumahan. Bapak siapa namanya? Saya belum ngikut tahu. Pak Idris. Pak apa? Pak Idris. Pak Idris ya? Iya. Saya Ruli Pak. Siapa? Ruli. Ruli. Dari mana Bapak? Ya saya dari Jakarta Pak. Oh, Jakarta. Iya dari Jakarta. Jadi sekarang Bapak tinggal sama siapa Pak? Oh,
Ya sama bini. Sama bini ya? Iya. Berdua aja? Tiga. Tiga, sama siapa? Kan cucu dua. Cucu bapak tinggal sama bapak sekarang, 2 orang? Iya, yang cucu. Kalau Iya. anak papa kan meninggal yang Iya. berdua. Nah sekarang karena nggak ada yang ngurusin, kalau laki-laki kan nggak bisa bawa anak pak. Iya, betul. Nah jadi terpaksa ibu neneknya yang ngurusin di sini. Di daerah sini ada tempat yayasan anak yatim piatu nggak Pak? Oh, nggak ada sini mah. Jadi cucu bapak itu yatim Pak, yatim piatu Pak ya? Ya, bukannya yatim piatu, piatu. Piatu ya? Soalnya kan bapaknya masih ada. Bapaknya masih ada ya? Jadi gini Pak, saya kan dari Jakarta kemari, saya udah hampir 10 tahun lebih menikah. Iya. Udah, tapi saya belum punya anak Pak. Saya datang kemari mencari yayasan yatim piatu gitu, bermaksud mengangkat anak. Saya pengen ada sosok anak gitu, walaupun anak itu anak angkat. Bapak seperti ini, cucu bapak ada 2, ya kan? Bapaknya juga masih ada kebutuhan lagi sama keluarga Iya, barunya. Saya pengen ngangkat cucu bapak, gimana Bu? Lalu gimana ya? Kita kan harus kompromi dulu bagaimana orang tuanya. Iya, juga. tapi saya mohon izin dulu ke bapak. Kira-kira bapak Iya. Kalau Iya. bapak mah siapa aja, cuman kan kalau yang ini orang tuanya dia. rencana setelah saya mengangkat anak cucu bapak, saya akan bawa ke Medan Pak. Segala kebutuhan cucu bapak itu akan menjadi tanggung jawab saya Pak. Iya benar. Karena saya rindu sosok seorang anak. Tapi kalau bapak gimana? Kalau apa yang saya sampaikan ini, saya pengen banget Pak. Kalau saya boleh tahu, seberapa berartinya cucu bapak untuk bapak gitu? Gue yang udah mau ke adik, soalnya kan dari kecil saya angkat, saya urusin. Udah gede kan, ya mah. Berarti rasa kehilangannya mah ada. Ada ya? Ya, saya kalau bapak belum bersedia, saya pamit dulu Pak ya. Saya Iya. cari ya. Iya. Nanti coba ini. Doain saya Pak ya punya anak. Ah, iya, alhamdulillah. Ya. Iya, Pak ya. Iya. Pulangnya ke Bekasi? Ke Jakarta Pak. Oh, Jakarta. Mana? Iya dah. Sahabat Tangguh, begitu sayangnya kakek Idris kepada cucunya. Mungkin apapun ia kerjakan, walaupun lagi sakit, tapi tetap dia harus berjualan untuk sekedar jajan cucunya 5.000 atau 10.000 rupiah. Dan tadi ketika agent kita coba membujuk kakek Idris untuk cucunya diajak atau diadopsi oleh agent kita, jelas dia tidak mau. Baginya dia tidak bisa jauh dari cucunya. Berarti kakek orang yang peduli, kakek orang yang ikhlas, dan challenge kita tentang kepedulian berhasil. Oh, Neng. Oh ini Pak. Ya, Habis. habis. Iya. Saya nggak mau beli Pak. Mau ngapain? Saya nggak mau beli. Kemarin itu adik saya beli bubur di daerah sini. Nah, saya coba cari-cari kan. Ternyata yang jualan bubur tuh cuma bapak aja nih di sini nih. Setelah makan bubur dari bapak langsung sakit perut dan akhirnya Belinya saya bawa ke kapan? rumah sakit. Bapak jujur, kagak mau bohong. Enggak loh Bapak Pak, nih, Bapak soalnya berdua. gini ya, adik saya tuh nggak pernah Pak namanya sakit perut sampai saya bawa ke rumah sakit loh. Saya tanya, beli bubur di mana? Beli bubur dekat daerah sini. Dan saya lihat kan, saya cek terus dari tadi ternyata hanya bapak yang jualan bubur di sini. Ini aja
aja Pak. Saya nggak mungkin bawa adik saya ke sini Oh, karena iya, badannya lemes banget. Pak, saya cuma mau mastiin ke Bapak, apakah bubur yang Bapak jual ini udah steril? Saya sih cuma mau mastiin ke Bapak ya. Iya. Bapak tuh kalau jualan maksudnya gini, cek dulu bahannya bersih apa enggak, Sebelumnya- barang-barangnya Bapak. Jangan sebelumnya sampai Bapak dagang. aman gak untuk dikonsumsi, untuk dimakan sama orang lain, Oh, Pak. iya. Soalnya, aduh bener Pak, adik Maaf saya. nih, sebelumnya Iya. saya ngejual buat orang-orang, Iya. saya dulu makan. Enggak Pak, Neng ngomong begitu Bapak takut, sekarang buktiin. Yuk buktiin tuh sama tukang ini. Sekarang nggak usah Pak, nggak usah. Saya cuma Bukan, minta Bapak mah ini nggak mau aja Pak ya. salah-salahin begitu, Bapak udah tua. Sepertinya kakek Idris pantas mendapatkan uang 1 juta rupiah dan beberapa kejutan lain untuk kakek. Seperti apa reaksinya ketika Z akan memborong dagangannya dan hadiah-hadiah yang akan dia terima? Kita segera turun. Cuci dulu sampai bening aja diberat. Baru airnya matang, baru dituang. Ngerti nggak? Tapi ngerti, tapi Nah. kalau memang Bapak Kek, mau jualannya dong, bersih, Kek. nggak mungkin adik saya sakit perut Ya Pak. kalau Neng nggak percaya, Ya, nah tanya ada tuh yang udah makan. Maaf, Ini, maaf ini kenapa ya? Ini Masih ada katanya. nggak buburnya? Bis Neng. Ya. Nih, dia katanya makan adiknya Iya. makan bubur sakit perut. Sekarang di rumah sakit. Sedangkan Bapak nih baru kali ini dagang. iya, soalnya ada aku makan bubur setelah makan bubur dari sini, langsung sakit perut. Dan aku kan dari tadi keliling-keliling nih. Mana aja yang jualan bubur, ternyata hanya di sini, hanya Bapak ini yang jualan Mungkin bubur. salah orang, bisa jadi mbaknya salah orang. Bukan satu saya doang, bukan Bapak banyak. ini. Di Mangkal mungkin di tempat Ya, teman itu dekat ada. Indo. Tuh, dekat Iya, kita, yang itu ada. iya. Oke, sekarang Bapak bilang di ujung sana ada. Oh, iya, saya iya, cek ke iya. sana. Iya. Kalau nggak ada, saya balik lagi. Iya, Nanti iya, hanya boleh. Bapak yang jualan Iya, bubur di sini iya, ya. iya. Sabar ya, Pak. Ya Pak ya. Iya, iya, iya. Soalnya adik saya sampai masuk Iya, ya rumah mungkin sakit, mbaknya Pak, ya. bisa lihat dulu siapa tahu emang di sana beli. Bapak ngomong kasar sama Neng. Di Bapak udah tua. Saya cek dulu ya. Iya, Saya coba cek aja, dulu. coba. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Jadi kenapa? Ceritanya gimana? Nah, ceritanya begini, dia datang. Terus nanyain bubur. Saya bukan mau beli bubur, marah-marah. Bukan beli bubur, Pak. Saya nanya, saya cek sono kemarin, bang bubur gak ada, cuma Bapak doang di sini. Nah, terus adik saya makan bubur. Sakit perutnya, sampai sekarang belum pulang dari rumah sakit. Tapi tadi kakek sabar banget, nggak marah, nggak apa. Nah itu, baru itu kali ini, Neng. 14 tahun Bapak dagang. Baru kali ini. Itu yang Bapak Neng. Sabar, Pak. Sabar. Bapak namanya siapa? Pak Idris. Kakek Idris sudah lama berjualan bubur. Ya, 2004. 2004 sampai Iya, sekarang, sampai 2018. sekarang. Tapi Banyak ada orang nggak juga. sih yang ngajakin kakek buat ngemis untuk dapat duit yang lebih banyak? Aduh, Neng, bukannya Bapak nolak masalah kita bilang, aduh, maaf bagaimana nanti kalau kata orang, Bapak, iya, kalau misalnya numis-numis, Bapak mau kerja berat daripada tangan di atas gitu, bener. Iya. Jangan sampai. Berarti kakek mendingan kerja, Ya, iya, sakit bener. sakit kaki daripada Nggak harus. apa-apa, biarin. Kalau sayang sama cucunya, tadi ada yang suka beli nggak adik kakak? Tadi ada anak perempuan sama kakaknya makan bubur. Terus Nah, terus dia itu dia mau jual baju. Saya bilang bawa aja bajunya. Dia taruh di baju Neng no. Katanya buat cucunya Pak katanya. Saya kasih dia duit. jualan Dia- bajunya. Saya kasih duit 10.000. Enggak Kakek usah. kasih uang 10.000. Iya. Emang penghasilan kakek berapa per hari? Dapat 80 sekarang. Apalagi kalau ada orang yang nggak punya anak selama bertahun-tahun, Iya. itu gimana rasanya ya? Nah makanya. Ya ada tadi tuh orang Hmm. mau ngadopsi anak katanya. Terus? Saya bilang bapak kan punya cucu orang dua. Udah ceritain. Iya. Ya kalau bapak mah ngasih aja. Gimana?
harus kompromi dulu. Ya, tapi sebenarnya hati Iya. kecil juga sebenarnya nggak Ya, iya ngasih sih, kan, nggak ngasih, cuman kasihan dia 10 tahun mau berumah tangga tapi belum ada keturunan. Ya, Berarti hari ini dagangannya laku nih. di bawah juga nggak ngerti. Cuma ini rame hujan. Habis. Ya, alhamdulillah habis. Nggak ada sedikit-sedikit buat Nggak aku. ada. Ya kalau ada banyak yang pada ini tadi buat orang. Kalau dia nggak bingung buat Alhamdulillah, berobat rezeki. anak-anak doang, bingungnya. Buat berobat Iya cucu. cucu. Amandel kan susah, Neng. Amandelnya. Iya, Ini amandel. ada rezeki Apa nih? buat Apa? berobat cucu kakek. Alhamdulillah, Neng. 1 juta rupiah. Banyak amat, Neng. Buat berobat cucu kakek, buat tambahin modal. Mudah-mudahan diberi rumah rezeki yang berlimpah, Neng. Dipanjangkan umur, dimudahkan urusannya, digampangkan urusannya, Neng. Ya Allah, Neng. Maaf, Neng. Ini kayak nggak usah takut. Ini kita dari tim Pantang Ngemis GTV. Oh iya, iya. Tadi maaf sekali. Oh iya, iya. Sedikit menguji kesabaran kakek, Iya. kepedulian kakek, keikhlasan kakek. Iya, Manfaat. iya, amin. Kakek rumahnya di mana, Kek? Deket itu. Dekat. Ada siapa di rumah? Ke nenek. Ada nenek Iya. sama cucu-cucu. Cucu. Kita boleh main ke rumah kakek? Sekarang. Iya. Ya boleh, Neng. Mau Iya. becek, Neng. Gak apa-apa. Ya Yuk. udah, yuk. Jalani hidup bersemangat melewat salsabila sama Farhan sampai insya Allah sampai besar. Iya, baik. Kakek Idris. Tubuhnya memang tidak sekuat dulu. Namun dengan tubuh rentanya lah kakek Idris memperjuangkan mimpi cucu-cucunya. Dalam kondisi sakit sekalipun, kakek rela mendorong gerobak tuanya. Berharap ada rupiah yang dapat dibawa pulang. Tanpa mengeluh, tetap bersyukur. Pantang Ngemis. Kita menuju ke rumahnya, tapi ada hambatan ketika kita mau menuju ke rumahnya. Udah tenang? Tenang, oke. Kakeknya ini sepertinya shock dan udah masih nyesek nggak? Enggak, udah. Sudah, tarik nafas, istighfar, tarik nafas. Kakek terlihat sangat lemas, kebingungan, bahkan sedikit menangis sebenarnya. Dia tidak menyangka kalau hari ini dia akan mendapatkan begitu banyak rezeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Udah, kakek. Udah enak kan? Kakek maaf, ini siapa? Cucu. Oh, Farhan. di rumah tinggal sama Tahu siapa? neneknya. Nenek siapa Di sini. namanya? Ima. Ibu Ima. Boleh panggilin Ibu Ima. Panggil. Nah, ini digendong. Oh iya. Sini Ibu. Jalan sini. Aduh, digendong. Cantik. Ini siapa namanya coba? Ya. Siapa ini namanya? Sabira. Siapa? Sabira. Sabila. Ini anget badannya. Iya, dari tadi juga panas tuh habis minum obat terus tidur. Dengan ibu siapa? Ibu nenek ya. Berarti neneknya Sabila. Jadi di sini tinggal berempat. Ini rumah siapa, maaf? Rumah
rumah kakek. Iya. Iya, iya. Ini hujan. Nah, Bocor nggak? Suka bocor. Nggak bisa tidur kalau malam pada nadang itu pakai juga. Tidurnya di sini, rame-rame. Ya kadang-kadang pada di bawah kalau di bocor. Ini ibunya yang meninggal itu ya. Berarti sejak Masih netek. Salsabila berarti belum melihat. Ibunya belum. Suka kangen nggak sama ibu? Kalau sama nenek sayang nggak? Sayang. Sayang. Kalau sama kakek sayang. Sayang. Tapi nakal nggak Salsabila? Enggak. Orang yang spesial Nek yang hari ini kami pilih. Karena kakek orangnya sabar, jujur, ikhlas. Maaf juga tadi mungkin kakek kaget hari ini kedatangan kami tim Pantang Ngemis dan GTV. Dan kakek hari ini dapat sedikit rezeki Nek dari GTV dan Pantang Ngemis. Untuk mendapatkan 100.000 sehari aja susah untuk mereka. Dan luar biasa hari ini mereka senang sekali ketika rezeki itu datang sebesar 1 juta rupiah. Hari ini juga katanya sebenarnya kakinya lagi sakit ya. Tapi bela-belain buat Dagang juga. katanya buat beli obat Salsabila katanya. Oh iya itu bocor, Masya Allah. Ini ditadangin atau gimana? Ada embernya apa gimana? Jadi seperti ini keadaannya kalau hujan. Ini juga udah digini Neng, nggak boleh mau banjir Neng. Oh. Sudah beli telur belum hari ini? Belum warung hari ini. Belum mana-mana, Masya Allah. Beras ada tapi Nggak ada. aku ngomongin apa? Jadi nenek kalau mau beli beras nunggu uang dari kakek dulu. Iya. Nih Nek, ada rezeki buat nenek tuh. Luar biasa mereka senang sekali. Terlebih Salsabila yang suka sekali dengan telur. Hari ini ada kejutan begitu banyak telur buat Salsabila. Kata-kata selain terima kasih dari mulut mereka, selain doa dari mulut mereka. Bapak pikiran, oh, sampai aduh gimana. Iya kalau bapak lagi punya duit, nggak punya duit, waduh. Apa yang ada bapak jual-jualin. Apa yang bapak punya Iya, bapak jual? bapak jual kalau barang bapak, tapi kalau bukan barang bapak mau nggak mau. Barang anak juga nggak mau bapak jual. Aku, Contohnya apa yang bapak pernah jual buat cucu? ya paling kalau ini kipas angin kemarin baru beli 200. Bapak jual 90. Bapak buat berobat. Masya Allah. Iya. Tas baru mau nggak? Sepatu baru mau nggak? Mau. Mau sepatu baru, tapi harus janji sekolahnya harus rajin, harus pinter. Iya, mau. Iya, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah kecil datang buat Farhan, buat Salsabila, alat tulis, sepatu dan tas. Luar biasa, sampai senengnya tadi Zi sempat bangunin Farhan yang sedang tidur. Ngantuk banget ya? Ngantuk. Ada hadiah buat Farhan. Ada sepatu baru, tas baru. Mau lihat? Nih, sepatu. Alhamdulillah. Mau dibuka? Enggak? Nah, coba ini ada hadiah, mau lihat, mau. Akhirnya dia buka sepatunya, dia cobain sepatunya. Luar biasa, dia senang sekali karena akhirnya mungkin selama 4 tahun hari ini dia punya sepatu baru. Semoga ini bisa menjadi semangat buat Farhan, buat sekolah. Sayang nggak sama nenek sama kakek? Sayang. Mau bilang apa sama nenek sama kakek nih, mumpung ada? Makasih sama
Mereka orang yang sangat sederhana. Tak banyak doa yang mereka panjatkan, mereka hanya ingin sehat, hanya ingin melihat cucu-cucunya sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kek Ya Allah, alhamdulillah. dari GTV dan Pantang Ngemis supaya bisa meringankan beban kakek. Iya. Bisa buat beli seragam, beli kipas angin buat Salsabila, Alhamdulillah, tambahan mungkin. modal. Ya, amin. Ya. Ibu gimana nih? Hari ini Allah wujudkan mimpi saya. Alhamdulillah, sahabat tangguh. Sekali lagi dan hari ini kita banyak sekali belajar dari sosok kakek Idris. Kesederhanaan dan keterbatasan yang ada membuat dia tidak patah semangat untuk menjalani hidup. Rasa sayangnya, rasa cintanya kepada cucunya membuat dia menjadi semangat untuk berjuang. Sehat-sehat kakek, tetap semangat. Iya. Menjalani hidup, tetap semangat lewat Salsabila sama Farhan sampai insya Allah sampai besar. Iya. Yalah, sahabat tangguh. Hari ini kita melihat perjuangan membesarkan kedua cucunya dengan tangan mereka sendiri. Sekarang kakek alhamdulillah punya rezeki lebih. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya bisa merubah kehidupan kakek menjadi jauh lebih baik. Ya, kita cuma perantara, semua rezeki dari Allah. Doa-doa kakek hari ini terjawab, alhamdulillah terkabul. Mereka tidak bisa memilih, terlahir kekurangan, dan hidup adalah tentang bersyukur. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan sabar, dengan ikhlas, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zia Latta, sampai jumpa. Sekolah yang pintar ya, nanti beli seragam baru biar nggak kekecilan lagi. Salsabila juga jangan minum es sama makan sih, happy ya, jangan sayang kakak sama nenek ya. Maksud saya sini. Alhamdulillah. Semoga rezeki kakek Zik amin, sehat-sehat banget ya, sehat ya. Ini kabar. Terima kasih. Alhamdulillah. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut saya, Bang Idris pantas mendapatkan hadiah dari Pantang Ngemis karena dia orangnya jujur dan sayang keluarga. Terima kasih buat Pantang Ngemis dan GTV. Menurut saya, Pak Idris pantas mendapat hadiah dari Pantang Ngemis. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV.